Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Healthy Wealthy bersama saya Empu Atmojo. Bagaimana kabar sobat sekalian? Semoga Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rizkinya, dan juga dilancarkan segala urusannya. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang intermittent fasting ya. Intermittent fasting atau diet atau puasa yang lagi ngetren karena terbukti bisa meningkatkan kesehatan kita secara signifikan seperti itu. Entah Anda yang diabetes, entah Anda yang kolesterol, stroke dan lain sebagainya, insya Allah ini bisa menjadi jalan gitu. Salah satu cara pola makan dalam gaya hidup kita yang lebih baik. Intermittent fasting adalah pengaturan pola makan dengan cara memodifikasi puasa, yaitu menggunakan jeda waktu tertentu untuk bisa mengonsumsi makanan secara bebas, namun dengan kontrol menu makanan yang sehat. Pasalnya, selain dapat membantu menjaga pola makan dan mengontrol berat badan, intermittent fasting atau diet puasa juga memiliki berbagai manfaat penting bagi peningkatan kesehatan tubuh. Manfaat lainnya antara lain menurunkan kadar gula dalam darah, yang kedua mengontrol berat badan, kemudian menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol, bisa mengurangi rasa lapar yang terlalu sering, meningkatkan metabolisme hingga 14%, kemudian mengurangi ketergantungan pada makanan tinggi gula, juga mengurangi rasa cemas dan stres, serta dapat mengurangi asupan makanan yang berlebihan. Ada banyak sekali macam intermittent fasting yang mungkin kita nggak nyangka nih, ternyata macamnya itu banyak dan caranya bermacam-macam, baik untuk pemula maupun untuk level lanjut. Simak hingga habis. Intermittent fasting yang pertama, caranya ini yang paling umum dan banyak yang bilang bahwa kalau pemula pakai cara ini, yaitu 16:8 ya. 16:8 ini ialah cara intermittent fasting. 16 jam kita berpuasa, hanya minum air, dan 8 jamnya bebas makan. Jadi contohnya nih ya, jam 8 malam sudah mulai stop, gak boleh ada makanan masuk. Jam 8 malam, kemudian kapan harus makan lagi? Jam 12 siang ya. 8 malam kita berhenti makan, puasa, ya tidur, besok bangun gak sarapan. Jadi kembali makan di jamnya makan siang, jam 12 siang. Antara jam 12 siang hingga jam 8 malam kita bebas makan. Ini cara yang paling mudah, cara intermittent fasting yang paling mudah. Kemudian intermittent fasting yang berikutnya ini mudah ya, lebih mudah. Jadi formulanya ini 5-2, 5:2, 5 hari kita nggak puasa, 2 harinya puasa. 2 hari ini puasanya ya kita pakai yang, misalkan kita kombinasi yang pertama, 2 hari itu kita kombinasi yang pertama. Kemudian yang 5 harinya kita makan normal, Kalau yang 2 hari kita fastosis, kita fastosis, yang 5 hari normal. Ini sangat mudah. Jadi untuk pemula juga bagus gitu ya. Cuma nanti Anda cari yang cocok yang mana. 5-2, 5 makan normal, 2 hari puasa. Berikutnya ada eat stop eat ya. Eat stop eat fasting ini puasa 24 jam ya. Ini lumayan luar biasa. Tapi 1 hari puasa, 1 hari enggak, jangan salah ya. 24 jam. Misalkan jam 12 siang dimulai, jam 12 siang berikutnya, di hari berikutnya baru makan. Tapi 24 jam setelahnya itu ya bebas makan gitu, besok lagi. Jadi bisa selang-seling. Tapi ini cukup lakukan dalam sepekan, lakukan berapa kali? 2 kali atau 3 kali itu cukup. Jangan terus-terusan ya, karena itu juga berat kan sebenarnya. 24 jam kita hanya minum air. Bisa dicampur jeruk nipis atau kopi tawar atau dengan teh tawar.
Diet dengan puasa intermittent fasting tidak berbahaya, asalkan sobat sekalian dapat menyesuaikan jenis diet puasa yang dipilih dengan kondisi tubuh dan kesehatan kita. Alternative fasting ini ialah 36 jam puasa. Ya, 36 jam puasa. Ya, di hari itu selesai, hampir 2 hari jadi ya, 36 jam. Selesai, ya normal, makan lagi. 36 jam itu gambarannya ya. Gambarannya 36 jam. Andai kata Anda memulai puasanya jam 12 siang di hari Senin. 12 siang di hari Senin, Anda berbuka, Anda makan bebas lagi di hari apa? Malam Rabu. Namun demikian, intermittent fasting tidak disarankan untuk orang-orang yang berada dalam kondisi berikut ini. Anak balita dalam masa tumbuh kembang, ibu hamil dan wanita yang sedang menyusui, dan atlet yang sedang mengikuti program latihan tertentu. Selain itu, intermittent fasting juga tidak disarankan untuk orang yang memiliki penyakit berikut ini. Diabetes mellitus tipe 1 dan 2 yang tidak terkendali kenaikan gula darahnya. Kemudian ada pasien gagal ginjal, liver yang parah, penderita gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia, hingga penderita asam urat dan hipoglikemia. Oke, kita akan lanjutkan cara lain dari intermittent fasting. Ada juga yang namanya spontaneous meal skipping. Spontaneous meal skipping ini kita secara mendadak kita merubah jadwal makan kita atau menundanya. Misalkan biasanya kita makan sehari 3 kali normalnya ya, tiba-tiba makan siang itu kita hilangkan, jadi spontan. Atau karena kondisi-kondisi tertentu itu juga bisa disebut spontaneous meal skipping ya. Jadi misalkan memang nggak ada beras ya, nggak ada lauk mau makan, atau kondisi kita survival di hutan, itu bisa disebut intermittent fasting by accident. Tanpa kita mau, tanpa kita rencanakan, tiba-tiba kita harus berpuasa, harus berlapar, tapi itu tetap pakai niat. Gunanya niat apa? Agar salah satunya ya, agar asam lambung itu nggak naik. Mungkin seperti yang pernah kita dengar Rasulullah suatu ketika nggak puasa nih ya, pagi hari buka tudung saji, nggak ada apa-apa yang bisa dimakan untuk sarapan, maka beliau berniat untuk puasa sunnah, dan itu juga termasuk dalam spontaneous meal skipping. Kemudian kita punya yang namanya warrior intermittent fasting. Disebut warrior ya, karena memang mungkin ini butuh keteguhan hati, butuh tegarnya ya, seperti laksana seorang kesatria. Ini 24. Maksudnya apa? 20 jam kita berpuasa penuh, 4 jam baru boleh makan. Tiap hari seperti itu. Setiap hari 20 jam puasa, hanya minum air putih saja, 4 jamnya bebas makan. Ini disebut dengan warrior intermittent fasting. One meal a day. One meal a day ini ada yang disingkat dengan OMAD ini ya. Makan sehari sekali, tapi di jeda waktu kita nggak makan itu kita minumnya harus cukup. Jadi minum cukup air dengan kalori yang rendah ya. Pola makan sehat. Cuman makan besarnya hanya 1 kali. Ya, itu tadi bermacam-macam intermittent fasting, berbagai variasinya. Kemudian Anda bisa memilih cara mana yang paling tepat untuk diri kita. Yang penting kita kenali kita ini kuat yang mana, paling sesuai yang mana. Bagikan video ini ke teman, saudara, kerabat, tetangga agar lebih bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.